Soal Pendidikan Pancasila, kelas 4 semester 1, Kurikulum Merdeka, bab 1, Mengenal Lingkungan Sekitar. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengamati dan mengenali ciri khas atau identitas dari suatu daerah berdasarkan gambar atau gambaran yang diberikan. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Jika kita melihat gambar di samping, kita akan mengenali identitas tersebut berasal dari mana. Apakah A. Banten, Jawa Barat, B. Daerah Istimewa Yogyakarta, C. Solo, Jawa Tengah, atau D. Surabaya, Jawa Timur. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat memahami pesan atau nilai yang terkandung dalam cerita tentang saling menghargai perbedaan. Soal nomor 2. Perhatikan cerita berikut. Setiap hari Lebaran, Made turut mengantarkan ketupat sayur ke rumah Dewi. Begitupun sebaliknya, ketika Hari Raya Kuningan, Dewi mengantarkan tumpeng nasi kuning ke rumah Made. Berdasarkan cerita tersebut, mereka saling menghargai perbedaan dengan apa? A. Sikap peduli dengan perilaku berbagi makanan. B. Sikap toleransi dengan perilaku menjaga keamanan dan ketertiban. C. Sikap tenggang rasa dengan perilaku saling silaturahmi. Atau D. Sikap berkasih sayang dengan perilaku saling mendoakan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi perangkat-perangkat desa yang termasuk dalam struktur pemerintahan desa. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Di bawah ini yang merupakan perangkat desa diantaranya adalah apa? Apakah A. Camat, Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun. B. Lurah, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Dusun. C. Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun. Atau D. Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Seksi, Kepala Dusun. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi kenampakan lingkungan yang merupakan fasilitas umum berdasarkan nomor-nomor yang tertera dalam tabel. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Kenampakan lingkungan yang merupakan fasilitas umum ditunjukkan oleh nomor berapa? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C.
2, 3, dan 4. Atau D. 2, 4, dan 5. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi makanan pokok umum masyarakat Indonesia. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Umumnya, masyarakat Indonesia memiliki makanan pokok berupa apa? Apakah A. Sagu dan jagung, B. Nasi dan roti, C. Roti dan jagung, atau D. Singkong dan ubi? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menyebutkan makanan pokok masyarakat Papua. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Masyarakat Papua memiliki makanan pokok berupa apa? Apakah A. Nasi dan roti, B. Sagu dan jagung, C. Roti dan jagung, atau D. Singkong dan ubi? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahan alas rumah masyarakat Sumatera Barat. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sebagian besar rumah masyarakat Sumatera Barat beralas apa? Apakah A. Lantai, B. Papan, C. Tanah, atau D. Panggung? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat menyebutkan bahan alas rumah masyarakat Pulau Jawa. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Rumah masyarakat di Pulau Jawa umumnya beralaskan apa? Apakah A. Lantai, B. Papan, C. Tanah, atau D. Panggung? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat mengetahui asal-usul tarian piring. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Tari piring berasal dari mana? Apakah A. Jawa Barat, B. Sumatera Barat, C. Jawa Tengah, atau D. Kalimantan Selatan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menyebutkan asal-usul tarian Jaipong. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Tari Jaipong berasal dari mana? Apakah A. Jawa Barat, B. Sumatera Barat, C. Jawa Tengah, atau D. Kalimantan Selatan?
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh budaya Arab dan Cina pada pakaian adat pernikahan Betawi. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pernikahan Betawi dipengaruhi oleh budaya apa? Apakah A. Arab dan Cina, B. Hindu dan Buddha, C. Arab dan Hindu, atau D. Cina dan Buddha? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menyebutkan pengaruh budaya Hindu dan Buddha pada pakaian adat pernikahan Jawa Tengah. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pernikahan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh budaya apa? Apakah A. Arab dan Cina, B. Hindu dan Buddha, C. Arab dan Hindu, atau D. Cina dan Buddha? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat mengetahui asal-usul lagu Gundul Gundul Pacul. Soal nomor 13. Lagu Gundul Gundul Pacul berasal dari mana? Apakah A. Jawa Tengah, B. Jawa Barat, C. Sumatera Barat, atau D. Kalimantan Selatan? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menyebutkan asal-usul lagu Ampar-Ampar Pisang. Soal nomor 14. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari mana? Apakah A. Jawa Tengah, B. Jawa Barat, C. Sumatera Barat, atau D. Kalimantan Selatan? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tepat untuk menghargai perbedaan budaya, suku bangsa, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan masyarakat. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap peduli dengan perilaku saling berbagi makanan. 2. Sikap berani dengan perilaku berkata jujur. 3. Sikap toleransi dengan perilaku saling menjaga keamanan dan ketertiban selama peribadatan berlangsung. 4. Sikap sopan dengan perilaku mengeraskan suara musik di rumah. 5. Sikap tenggang rasa dengan perilaku saling menjenguk tetangga yang sakit. Soal nomor 15. Sikap dan perilaku yang tepat. Menghargai perbedaan budaya, suku bangsa, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 5, C3, 4, dan 5, atau D1, 3, dan 5?
Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dan tugas perangkat desa atau kelurahan di lingkungan masyarakat. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. 2. Kepala desa harus membangun desa tetapi tidak berkewajiban membina dan memberdayakan kepala dusun. 3. Kerja kepala desa diawasi oleh badan permusyawaratan desa. 4. Lurah diangkat oleh bupati, wali kota, tetapi tidak bertanggung jawab kepada camat. 5. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam merencanakan pembangunan dan pembiayaan serta mengelola administrasi pemerintahan desa. Soal nomor 16. Fungsi dan tugas perangkat desa atau kelurahan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C, 2, 4, dan 5, atau D3, 4, dan 5? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat mengidentifikasi rumah tradisional yang terlihat dalam gambar, dan menghubungkannya dengan daerah atau wilayah budaya yang tepat di Indonesia. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Rumah yang tampak pada gambar merupakan identitas dari daerah mana? Apakah A. Jawa, B. Bali, C. Sumatera, atau D. Kalimantan? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengurusan surat keterangan untuk keperluan beasiswa di tingkat RT, RW, dan desa atau lurah. Soal nomor 18. Dani ditemani orang tuanya hendak mengurus surat keterangan untuk keperluan beasiswa. Setelah selesai mengurusnya di RT dan RW, ia harus ke kantor desa atau lurah. Dani mengurusnya ke bagian apa? Apakah A. Sekretaris desa, B. Kepala desa, C. Kasih kesejahteraan sosial, atau D. Kasih pemerintahan? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan dalam konteks sosial dan interpersonal. Soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dewi bersikap kurang peduli dengan meninggalkan sepeda yang dipinjam dari Laros. 2. Made bertenggang rasa dengan menjaga sandal Dani dan Tamrin ketika mereka sedang melaksanakan salat Jumat. 3. Tamrin tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Ia hanya mau memerintah teman-temannya memungut sampah. 4. Hemalia anak yang sopan dengan santun bertutur kata ketika berbicara kepada siapapun. Soal nomor 19. Pertanyaan-pertanyaan berikut yang benar dalam menghargai keberagaman ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1 dan 2, B2 dan 3, C, 2 dan 4, atau D3 dan 4?
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat menilai sikap-sikap yang mencerminkan akhlak mulia. Berdasarkan contoh kasus. Soal nomor 20. Perhatikan cerita berikut. Malika merupakan peserta didik berprestasi di kelasnya. Guru menuntun Malika untuk memiliki sikap peduli dengan menjadi tutor sebaya. Ia pun bersedia membimbing teman-temannya yang belum memahami pelajaran. Ia semakin bersyukur kepada Tuhan atas nikmat kemudahan dalam memahami pelajaran. Soal nomor 20. Bagaimana gambaran Malika berdasarkan cerita tersebut? Apakah A. Cerdas tetapi tidak berakhlak mulia, B. Cerdas dan berakhlak mulia, C. Tidak cerdas dan tidak berakhlak mulia, atau D. Tidak cerdas tetapi berakhlak mulia? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat menganalisis sikap dan perilaku masyarakat terkait kepedulian terhadap lingkungan, berdasarkan informasi yang diberikan dalam teks. Soal nomor 21. Perhatikan cerita berikut. Desa Bhinneka sudah memiliki fasilitas umum yang memadai. Fasilitas umum tersebut dapat dijadikan tempat untuk bermain dan berolahraga masyarakatnya. Hampir setiap sore selalu ramai pengunjung. Terlebih di hari Minggu, pagi dan sore harinya. Mulai anak-anak sampai orang dewasa menggunakannya. Namun, setelah sepi pengunjung akan tampak pemandangan sampah yang berserakan di mana-mana. Soal nomor 21. Berdasarkan cerita, apa kesimpulan tentang kepedulian masyarakat Desa Bhinneka? Apakah A. Masyarakat tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, B. Masyarakat sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan, C. Masyarakat hanya peduli pada hari Minggu, atau D. Kepedulian masyarakat tidak berpengaruh pada kebersihan lingkungan? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelompok etnis dari masyarakat Jakarta, berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Mereka dari Jakarta. Bahasanya adalah Betawi. Makanan tradisionalnya adalah kerak telur. Ciri khas budayanya adalah ondel-ondel. Masyarakat dari Jakarta yang dimaksudkan dalam teks adalah: apakah A. Suku Jawa, B. Suku Betawi, C. Suku Sunda, atau D. Suku Batak? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat memahami pentingnya pelestarian bahasa Melayu di Riau, terkait dengan identitas budaya lokal. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Mereka dari Riau. Suku dan bahasanya adalah Melayu. Di sana terdapat Candi Muara Takus dan Istana Siak Sri Indrapura. Soal nomor 23. Apa pentingnya pelestarian bahasa Melayu di Riau terkait dengan identitas budaya lokal? Apakah A. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi di Riau, B. Bahasa Melayu menjadi bahasa internasional di
Asia Tenggara. C. Bahasa Melayu membantu memelihara tradisi lisan suku Melayu. Atau D. Bahasa Melayu mempermudah integrasi dengan suku lain di Indonesia. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagaimana tari Cakalele menggambarkan nilai-nilai keberanian dan semangat perjuangan dalam budaya Maluku. Soal nomor 24. Mereka dari Maluku. Suku dan bahasanya adalah Ambon. Alat musik tradisionalnya adalah tifa. Tari tradisionalnya adalah tari Cakalele yang menggambarkan kekuatan orang Maluku. Soal nomor 24. Bagaimana tari Cakalele merefleksikan nilai-nilai keberanian dan semangat perjuangan dalam budaya Maluku? Apakah A. Melalui gerakan yang dramatis dan kostum yang menggambarkan kekuatan? B. Dengan menunjukkan kecepatan dan kelincahan dalam gerakan tari. C. Melalui latar belakang musik yang menggambarkan kemenangan dalam pertempuran. Atau D. Dengan menggambarkan simbol-simbol suku yang berjuang bersama dalam keadaan sulit. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan antara gambar-gambar yang menampilkan budaya dan kesenian tradisional suku-suku etnis di Indonesia. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Soal nomor 25. Apa yang sama dari gambar-gambar tersebut? Apakah A. Semua gambar menampilkan upacara adat dari suku-suku di Indonesia? B. Semua gambar menggambarkan pertunjukan seni tradisional dengan alat musik khas? C. Semua gambar menampilkan tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia? Atau D. Semua gambar memperlihatkan keindahan alam Indonesia sebagai latar belakang? Jawabannya yang C. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.